Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi kembali di dalam rangkaian kuliah geologi yang disajikan secara daring, di mana semua materi yang disajikan di dalam perkuliahan ini disarikan dari buku Geologi untuk Pertambangan Umum yang sudah diterbitkan oleh Geraha Ilmu. Jadi kepada semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini secara daring, diharapkan juga bisa menyimak dan membaca buku tersebut. Kita akan melanjutkan pertemuan kita pada hari ini pada bagian yang kelima mengenai geologi struktur. Dan sekarang kita akan masuk kepada sesi yang kedua. Pada sesi yang pertama kemarin, kita lebih banyak mempelajari mengenai proses-proses pembentukan struktur geologi, bagaimana hubungan antara stress, strength, dan strain ya, terhadap batuan yang menghasilkan struktur geologi. Dan pada sesi kedua ini kita akan langsung membahas satu persatu tipe-tipe dari struktur geologi. Kita mulai dari struktur lipatan atau fault. Ya. Jadi lipatan ini didefinisikan sebagai suatu deformasi daktil yang menghasilkan perubahan bentuk atau volume berupa lengkungan atau kumpulan lengkungan pada batuan akibat pengaruh suatu tegasan atau stres. Jadi sekali lagi lipatan ini adalah deformasi daktil yang ada pada batuan. Nah, ini berbeda dengan struktur-struktur geologi yang lain. Kalau yang lainnya itu adalah join dan fault atau kekar dan patahan, maka lipatan ini adalah satu-satunya bentuk deformasi daktil. Sementara kekar dan patahan itu adalah deformasi brittle. Nah, lipatan ini secara umum terbagi dua, ada yang disebut dengan syncline dan ada yang disebut dengan anticline. Jadi syncline adalah bagian dari lipatan yang berbentuk cekung, ya, cekung ke atas. Jadi dia berbentuk seperti mangkok yang melengkung ke atas. Kemudian yang anticline ini cembung ke atas, ya, seperti ini. Jadi ini mangkok yang terbalik, dikembalikan dari syncline. Jadi kalau syncline ini melengkung ke atas, maka anticline ini melengkung ke bawah. Jadi puncaknya ada di bagian atas. Sementara yang syncline ini bagian dasarnya itu ada di bagian bawah. Jadi sekali lagi bahwa lipatan itu secara umum terbagi dua, ada lipatan syncline, ada yang lipatan anticline. Nah, apa perlunya kita membahas mengenai lipatan ini, atau apa sih sebenarnya manfaat atau kepentingan dari lipatan ini di dalam hubungannya dengan keperluan manusia. Jadi kalau lipatan ini sangat familiar dikenali sebagai daerah-daerah cebakan hidrokarbon. Jadi tentu saja kita mengetahui bahwa bahan bakar minyak seperti premium, pertalite, pertamax itu semuanya adalah bahan bakar hidrokarbon, bahan bakar fosil yang merupakan hasil dari pembentukan atau konversi dari organisme-organisme yang berubah menjadi hidrokarbon, dan itu adalah kebutuhan yang sudah menjadi kebutuhan primer umat manusia saat ini. Kita bergerak, kita kemanapun itu membutuhkan kendaraan, dan kendaraan itu digerakkan sebagian besar oleh bahan bakar hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini sebagian besarnya itu ditemukan pada cebakan-cebakan yang terbentuk oleh lipatan. Misalnya contoh di sini ini ada anticline, di bawah di dalam anticline ini ada cebakan atau trap dari hidrokarbon dan gas, minyak dan gas yang ada di dalam ini. Nah, jebakan ini terbentuk karena adanya lapisan yang sifatnya impermeable yang menjadi penghalang seal dari dari proses migrasi ini ke bagian permukaan. Nah, begitu juga misalnya pada blok diagram ini sebenarnya adalah patahan, tapi karena
adanya lipatan-lipatan seretan ini membentuk suatu trap yang menjadi tempat terjebaknya, tempat terkumpulnya minyak bumi dan gas. Begitu juga pada blok diagram ini sebenarnya adalah struktur diapirik, diapir garam, ya, tetapi kemudian proses intrusinya ke permukaan ini menyebabkan batuan yang ada di atasnya terangkat dan terlipat dan membentuk cebakan-cebakan hidrokarbon seperti ini. Jadi sekali lagi bahwa sebagian besar endapan hidrokarbon yang ditemukan di kerak bumi itu ditemukan pada cebakan-cebakan antiklin atau pada lipatan yang merupakan tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi. Jadi ini sangat penting kalau kita melakukan eksplorasi migas itu yang dikejar adalah ini. Meskipun tentu saja ada cebakan-cebakan lain, misalnya cebakan pada struktur patahan seperti ini tadi ini, tapi yang paling penting adalah ini. Kemudian lipatan ini juga sebagaimana struktur geologi yang lain, apakah itu kekar maupun patahan, maka semua bidang-bidang struktur itu adalah merupakan bidang discontinuities atau bidang ketidakmenerusan, sehingga merupakan bidang yang mudah menjadi bidang gelincir dari gerakan tanah misalnya, sehingga itu sangat mempengaruhi kestabilan lereng. Jadi contoh misalnya di sini, ini bidang-bidang perlapisan yang rentan terhadap gerakan tanah, sehingga bisa menjadi bidang gelincir dari pergeseran. Jadi ini contoh yang lain, kemudian seperti ini juga seperti ini. Jadi di samping tadi sebagai tempat cebakan hidrokarbon, lipatan juga terutama bidang-bidang perlapisan sedimen yang tadinya horizontal, kemudian karena ada deformasi, dia terlipat, akibatnya dia kedudukannya menjadi miring, sehingga dia bisa menjadi bidang gelincir dari gerakan tanah. Nah, kembali lagi bahwa lipatan itu terdiri dari sinklin dan antiklin. Nah, sinklin dan antiklin ini komponennya ada banyak macam. Jadi dimulai dari ada yang disebut dengan sayap lipatan, ya, sayap sebelah kiri maupun sebelah kanan, kemudian ada puncak lipatan, kemudian ada yang disebut dengan infection line. Infection line ini adalah titik pembalikan, ya, titik pembalikan dari pelengkungan. Kemudian ada disebut dengan hinge line ini atau kedudukan titik-titik maksimum pelengkungan. Jadi kalau tadi infection line itu adalah titik-titik yang membentuk garis infection line yang adalah merupakan pembalikan dari pelengkungan yang tadinya misalnya melengkung ke atas kemudian melengkung ke bawah. Kemudian hinge line ini adalah titik-titik maksimum pelengkungan, baik itu di lembah pada daerah sinklin maupun di daerah puncak pada antiklin. Nah, kalau kita misalnya lihat animasinya mungkin seperti ini, jika ada gaya tekan ini menyebabkan material yang bersifat daktil. Sekali lagi, tolong ingat bahwa dari permukaan ke bawah permukaan itu ada transformasi dari deformasi brittle menjadi deformasi daktil karena ada penambahan temperatur pada material. Jadi meskipun batuannya sama, itu sifatnya bisa menjadi brittle kalau dia dekat permukaan bumi dan bisa menjadi daktil jika dia jauh di bawah permukaan. Jadi kembali lagi di sini misalnya ada tekanan pada material ini, kemudian mengalami penlipatan, ini membentuk sayap lipatan, ya, baik di kiri maupun sebelah kanan. Ya. Ini antiklinnya, ini adalah sinklinnya. Kemudian ini adalah hinge line, ya, garis titik-titik maksimum kelengkungannya. Nah, hinge line ini pada setiap lapisan itu kita tandai seperti ini. Jadi ini kita tandai seperti ini. Kemudian jika hinge line ini kita hubungkan semuanya, maka akan terbentuk yang disebut dengan axial plane atau bidang aksial, bidang-bidang yang menghubungkan bidang yang membagi lipatan secara simetris. Ya. Nah, tentu saja nanti kita lihat berikutnya bahwa di axial plane ini tidak selalu vertikal seperti ini, jadi dia bisa miring bahkan bisa horizontal. Itu nanti yang menjadi dasar klasifikasi dari lipatan. Nah, kemudian
Jika kita potong, jadi misalkan lipatan tadi ini mengalami erosi sehingga terpotong sebagian, maka terlihat bahwa di sini ada syncline, ada anticline, dan ini kembali syncline. Nah, yang perlu diperhatikan di sini bahwa ciri khas dari syncline itu adalah dari bagian tengah atau dari bagian pusat ini, jadi kalau kita ke lapangan itu kan biasanya agak sulit kita melihat syncline itu secara individual karena biasanya syncline itu dimensinya besar. Jadi kita di lapangan itu hanya melihat tanda-tandanya saja. Jadi kalau misalnya kita dapatkan batuan yang muda berada di bagian tengah, makin keluar dia makin tua. Jadi ini warna hijau lebih muda daripada yang warna kuning lebih muda daripada yang warna coklat, dan seterusnya. Ini semakin keluar itu semakin tua, itu menunjukkan bahwa kita sementara memetakan daerah syncline. Atau sebaliknya, kalau kita dari batuan yang tua makin bergerak ke luar makin muda, maka itu menunjukkan bahwa dia adalah suatu daerah anticline seperti itu. Jadi clue-clue seperti ini, tanda-tanda seperti ini di lapangan itu akan menunjukkan kita apakah dia syncline, apakah dia anticline. Nah, lipatan sendiri itu terbagi yang tadi saya sebutkan, kondisi atau posisi dari axial plane-nya itu mempengaruhi klasifikasinya. Jadi ada lipatan simetris jika axial plane-nya ini vertikal, sehingga kemiringan sayap lipatan yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan ini relatif sama, itu makanya disebut dengan lipatan simetris. Jika posisi axial plane ini miring sehingga dip dari sayap ini berbeda, jadi ini lebih landai dibandingkan dengan ini, maka itu disebut asimetris. Sementara jika arah dip dari sayap ini ke arah yang sama, misalnya ini ke arah kiri, ini juga cenderung ke arah kiri, maka itu disebut dengan istilah overturn. Ya, overturn. Jadi ingat, perhatikan, ini dipnya berbeda dan arahnya pun berbeda. Ini ke arah kiri, ini ke arah kanan. Sementara ini dipnya berbeda, tapi arahnya relatif sama. Jadi ini ke kiri, ini juga cenderung ke kiri. Jadi ini kalau semakin kiri nanti, semakin miring axial plane-nya ini akan semakin miring ke arah kiri. Maka itu disebut dengan overturned. Nah, kemudian jika axial plane-nya ini horizontal atau hampir horizontal, itu disebut dengan recumbent fault, ya, jadi lipatan recumbent. Nah, jadi sekali lagi lipatan simetris, asimetris, overturned, kemudian recumbent fault. Nah, ini klasifikasi lain dari lipatan. Jadi ada yang disebut dengan lipatan monocline. Jika di lapangan itu kita melihat hanya ada satu sayap seperti ini, ya, ada satu sayap, tidak ada sayap di kebalikannya, itu disebut dengan monocline. Atau jika lipatan ini posisi strike-nya ini miring, ya, posisi strike-nya ini miring, nanti ada yang disebut dengan plong nanti, kita nanti lihat jelaskan. Maka itu disebut dengan anticline menunjam atau syncline menunjam. Ini perhatikan bedanya dengan yang di atas. Kalau di sini kan strike-nya ini lurus nih, strike-nya lurus. Ini tapi kalau yang ini strike-nya miring, ya, miring ke arah sana semakin kecil. Nah, sehingga atau strike-nya membentuk sudut ini, membentuk sudut, sehingga itu disebut dengan anticline menunjam atau syncline menunjam, ya, menunjam seperti ini. Nah, di samping itu lipatan juga bisa diklasifikasikan berdasarkan sudut dari sayap lipatan, atau disebut dengan istilah sudut interlim angle. Jadi kalau sudutnya lebih besar dari 120 derajat, maka disebut lipatan itu adalah lipatan lemah, seperti ini, ya. Ini lebih besar dari 120 derajat, itu disebut dengan lipatan lemah. Tapi jika kemudian ini lebih ditekan lagi, sehingga sudut interlimnya ini antara 70 sampai 120 derajat, itu disebut dengan lipatan terbuka atau open fault. Ya, seperti ini, lipatan terbuka jika sudutnya antara 70 sampai 120 derajat. Jika ini terus ditekan, maka sudutnya akan menjadi lebih kecil, antara 30 derajat sampai 70 derajat,
maka disebut dengan istilah lipatan tertutup atau close fold seperti ini. Jadi sudutnya ini antara 30 sampai 70. Dan jika terus ditekan lagi, maka sudutnya antara 10 sampai 30 derajat, maka disebut dengan istilah tight fold, ya, tight fold seperti ini. Jadi sudutnya ini sudah lebih kecil dari 30 derajat dan lebih besar dari 10 derajat. Dan terakhir bisa membentuk yang disebut dengan istilah isoklinal. Jika sudut interlimnya ini 0 derajat, artinya ini sudah horizontal, ini sudutnya sama dengan ini dianggap 0 derajat. Itu yang disebut dengan lipatan isoklinal. Nah, ini lipatan simetris jika bidang lipatannya atau axial plane-nya ini tegak. Ya. Ini asimetris kalau dia miring tapi sudutnya masih berlawanan. Nah, ini sudah overtone ya, overtone fold. Ini arahnya sudah relatif sama ke kiri. Ini nanti akan ada penjelasan pada pertemuan berikutnya terkait dengan daerah yang di kotak ini. Nah, ini tadi penjelasan mengenai istilah plung ya, plung. Jadi ini adalah lipatan yang normal. Ini ada dua sayapnya di sebelah bagian atas ini dan sayap di sebelah yang dekat ini sayap yang sebelah jauh. Ini jika terlipat ini adalah lipatan simetris ya, lipatan simetris. Kemudian ini adalah puncak lipatannya yang kita sebut sebagai hinge line ya, hinge line. Nah, kita perhatikan di sini bahwa strike-nya ini lurus. Strike-nya lurus seperti ini. Tapi kemudian jika strike-nya seperti ini, artinya membentuk sudut seperti ini, maka ini yang disebut dengan istilah plung ya, istilah plung. Jadi strike-nya tidak lurus. Itu menunjam ke arah kiri. Nah, ini yang disebut dengan lipatan menunjam. Artinya dimensi lipatan yang ada di sebelah sini ini lebih kecil nantinya dengan dimensi lipatan yang ada di sebelah sini. Ini akan lebih besar. Dia menunjam ke arah kiri. Kemudian kita juga mengenal istilah lipatan seretan atau drag fold. Ini biasanya berhubungan dengan sesar, ya, terutama sesar naik. Jika terjadi pergerakan ini terdorong ke atas, maka batuan yang ada di sekitarnya ini terseret, tapi membentuk lipatan seperti ini. Mungkin animasinya kurang lebih seperti ini. Ini ada sesar naik, ya, atau thrust fault. Ini bergerak ke atas. Nah, nanti lapisan yang ada tadinya horizontal di sini ini kemudian terseret membentuk lipatan seperti ini. Nah, ini dia terseret membentuk lipatan-lipatan seperti ini. Ini yang disebut dengan istilah drag fold. Ya. Ini beberapa bentuk unik dari lipatan. Ini ada dome, ya. Dome ini semuanya miringnya ke arah luar. Jadi ini mirip dengan anticline, tapi anticline ini dia tidak punya sumbu lipatan karena dia terpusat di tengah seperti ini, di tengah. Jadi dia disebut dengan istilah dome. Ya. Kalau adik-adik sekalian ke Balikpapan, di situ ada apa ya? Kalau jalan ke bandara itu di situ ada dome, gedung apa? Saya tidak tahu namanya. Itu bentuk atapnya itu seperti dome, ya. Kemudian ini tadi yang disebut dengan monocline. Jadi karena ada sesar, ini terpatahkan dan hanya ada satu sayap lipatan. Jadi sesarnya ini tidak melurus ke atas sehingga yang bagian atas ini terlipat. Ini disebut dengan monocline. Ini contohnya, ini monocline. Ya. Di sini dia tetap lurus, horizontal. Kemudian di sini dia miring. Jadi hanya ada satu sayap monocline. Kemudian ini disebut dengan plunging fold atau lipatan yang menunjam. Tadi saya sudah jelaskan, jika strike-nya tidak lurus seperti ini ya, contohnya. Ini strike-nya di sini, tetapi dia cenderung miring ke atas ya, seperti ini. Ini kenampakan tiga dimensinya seperti ini ya. Ini lipatan menunjam. Jadi simbolnya seperti ini. Ya. Kalau anticline biasa itu simbolnya hanya seperti ini, hanya dua tanda. Ini bukan ini syncline ya, syncline.
Sincline ini simbol tanda panahnya ini saling mendekati. Kalau anticline itu simbol tanda panahnya saling menjauhi seperti ini. Artinya ini adalah punggungannya, ini lembahnya. Tapi jika dia menunjam, maka dia ditambahkan satu tanda panah seperti ini ke arah penunjamannya. Ini recumbent fault ya. Sudut bidang aksialnya, aksial plane-nya ini hampir horizontal, sama dengan ini ya. Ini lipatannya, lipatan seperti ini. Ini tadi lipatannya ke arah sini ya. Ke arah sini. Nah, ini semuanya disebut dengan recumbent fault. Jadi dipnya kurang dari 10 derajat. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan pengamatan lipatan di lapangan? Nah, ada beberapa metode pengamatan lipatan di lapangan. Yang paling pertama adalah pengamatan pola topografi. Jadi ingat di dalam pekerjaan geologi itu sebenarnya ada beberapa tahapan kegiatan pekerjaan. Jadi di awal itu sebelum kita berangkat ke lapangan ada yang dikenal dengan istilah desk exploration atau pemetaan atau eksplorasi di atas meja ya, di atas meja. Nah, eksplorasi di kantor atau di atas meja ini biasanya kita mencari peta topografi atau foto-foto satelit, hasil data penelitian terdahulu, kemudian kita pelajari daerah itu sehingga kita punya istilahnya itu kita punya data awal, pengetahuan awal mengenai daerah yang kita mau petakan. Jadi di situ kita melihat bahwa ternyata pola-pola topografi, pola-pola permukaan itu bisa menggambarkan bagaimana kondisi geologinya itu nanti di lapangan. Nah, coba kita lihat bagaimana pengamatan pola topografi itu, tapi karena adik-adik sekalian masih tentu saja mungkin masih belum terlalu ini dengan topografi, saya akan menjelaskan dulu konsep topografi itu. Jadi biasanya peta topografi itu yang paling umum itu dinyatakan dengan garis kontur. Jadi garis kontur seperti ini. Ini adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Jadi kalau misalnya garis ini, di sini ada angka 10, ini menunjukkan bahwa kontur ini menghubungkan ketinggian 10 ya, 10. Tergantung satuannya apa nanti, bisa satuannya meter, bisa satuannya sentimeter, ya itu tergantung. Tapi biasa umumnya satuannya adalah meter. Jadi ini semua adalah garis yang menghubungkan ketinggian 10 meter di permukaan bumi. Ya, jadi kalau ini kita bayangkan sebagai sebuah pulau, maka ini semuanya adalah titik-titik ketinggian 10 meter di pulau tersebut. Kemudian ini 20, ini garis kontur 20 seperti ini, ya 20. Ya. Ini kontur 30, ini juga 30 ya berpasangan, kemudian ini kontur 40. Jadi 10, 20, 30, 40. Jadi tidak mungkin kita di peta itu hanya menemukan kontur 10 tiba-tiba langsung ke 34 ke 30, tidak ada 20-nya, itu tidak mungkin. Itu pasti 10, 20, 30, 40 ya seperti itu. Jadi di samping dengan garis kontur itu bisa juga digambarkan topografi itu digambarkan dengan gradasi warna. Jadi misalnya di sini warnanya agak orange ya. Ini mewakili ketinggian 10 meter hingga 20 ya seperti itu. Jadi bukan angka pasti seperti tadi kalau garis kontur, kalau gradasi warna itu kisaran ya, 10 antara 10 sampai sekian. Jadi yang berwarna apa ini? Krim ini antara 0 sampai 10 dan seterusnya. Ini 20 sampai 30, kemudian ini 30 sampai 40. Intinya adalah ada garis yang menghubungkan titik-titik ketinggian sama itu disebut dengan kontur. Kalau gradasi warna itu adalah kisaran ketinggian tertentu. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana sih ininya penampakan 3 dimensinya dari ini, dari kontur ini. Jadi kalau misalnya saya coba membalik pulau ini, kita coba balik, ini kan peta tampak dari atas nih. Tampak dari atas. Jadi kalau kita coba lihat dari samping seperti apa ininya, maka ini pulau ini saya balik seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita bisa melihat ini adalah kontur yang 10 tadi, ini kontur 20, ini kontur 30 dan kontur 40. Jadi interval konturnya sama. Seperti itu. Jadi saya ulang. Jadi ini pulaunya, ini tampak atas, ini petanya. Jadi tampak peta. Kita mau lihat
bentuknya dalam bentuk penampang. Jadi kalau kita lihat dari samping itu disebut tampilan penampang. Ini saya putar seperti ini. Ini diputar seperti ini. Nah, ini kontur tadi ini. Kalau saya gambarkan, ini tadi konturnya 10, 20, 30, 40. Kemudian kita proyeksikan ke samping, ke atas, seperti ini. Jadi ini garis kontur 10 ini diwakili oleh garis ini. Ini 10. Kemudian garis kontur 20 ini diwakili oleh garis ini. Nah, 30, Adik perhatikan, ini konturnya ada 2, ini berpasangan. Ini diwakili oleh garis ini sampai ke sini. Kemudian ini diwakili garis ini sampai ke sini. Dan yang 40 diwakili oleh garis ini. Dan kalau kita menghubung-hubungkan ini, nah seperti ini, inilah kenampakan pulau itu dari arah samping. Ya, tergantung dari arah mana kita melihatnya. Nah, jadi ini pulau ini sudah tampak samping, ini tampak atas. Jadi ini adalah petanya dan ini adalah penampangnya. Jadi kalau kita lakukan pengamatan pola topografi, yang kita amati itu adalah konturnya ini. Jadi bagaimana kita melihat lipatan itu dari pola kontur atau pola topografinya. Kita lihat contoh-contoh seperti ini. Nah, ini adalah tadi tentu saja adalah peta topografi yang peta kontur yang sederhana ya. Nah, ini adalah peta topografi yang kondisi alami. Jadi ini setiap garis ini, sekali lagi setiap garis ini mewakili suatu ketinggian tertentu. Ini garis ini mewakili ketinggian tertentu, ini juga ketinggian tertentu. Ini berbeda. Dan garis yang lebih tebal ini menunjukkan kontur indeks, yang disebut dengan kontur indeks. Jadi kontur itu ada 2, ada garis kontur biasa dan ada kontur indeks. Jadi kontur indeks ini mewakili ketinggian pada kelipatan tertentu. Jadi kalau misalnya di sini ini kita mulai dari angka 100 di sini, maka ini 120, 140, 160, 180, kemudian 200. Jadi yang tebal ini kelipatan 100, ini 200, ini 300, ini 400 dan seterusnya. Nah, kita perhatikan semakin rapat konturnya menunjukkan bahwa tentu saja lerengnya semakin terjal. Semakin jarang konturnya itu berarti semakin landai. Nah, kita perhatikan di sini, ini adalah daerah yang konturnya sangat-sangat rapat. Artinya ini sangat-sangat terjal. Nah, ke arah sini dia akan lebih landai, ini lebih landai lagi. Nah, ternyata kita lihat di sini bahwa pola konturnya ini kok berpasangan. Ini landai, di sini agak terjal, di sini agak terjal, di sini terjal, di sini terjal. Jadi ini berpasangan. Jadi kalau kita hubungkan ini seolah-olah membentuk antiklin atau sinklin, ya, antiklin dan sinklin. Kalau kita lihat penampangnya itu baru kita bisa tentukan apakah dia antiklin atau sinklin. Nah, kalau kebetulan pada daerah ini blok diagramnya seperti ini, ya, blok diagramnya seperti ini, maka kita perhatikan kalau kita hubungkan lapisan yang sebelah kiri ini dengan lapisan sebelah kanan ini, itu yang disebut dengan istilah korelasi, kita hubungkan seperti ini, maka ini kelihatan membentuk antiklin seperti ini. Jadi bagian yang terjal ini terwakili oleh ini, kontur yang rapat ini agak landai diwakili oleh ini, dan kemudian seterusnya ini yang landai seperti ini. Jadi ini membentuk antiklin seperti ini. Jadi dengan mengamati pola kontur, ini kita bisa melihat, mengidentifikasi bahwa ini daerah ini adalah daerah yang mengalami perlipatan seperti ini. Nah, ini contoh lain, ini adalah kita lihat ini berpasangan ini dengan yang di sebelah sini. Yang bagian ini berpasangan sebelah sini dan ini dan seterusnya ini. Tapi kebetulan ini menurus ini. Ini artinya apa? Ini adalah lipatan menunjang. Jadi di samping axial plane-nya ke sini, ternyata strike-nya juga agak miring ke arah tenggara ini. Jadi dia bentuknya seperti ini. Dia menunjang. Nah, ini sebenarnya adalah peta topografi daerah antara Samarinda dan Tenggarong. Ya, kita lihat pola konturnya. Kalau ada diperhatikan di sini seolah-olah dia memanjang dari arah utara atau dari arah timur laut ke arah barat daya, ya. Kita sebut saja dia dari utara ke selatan, ya. Nah, ini ada memanjang begini seperti ini. Ini menunjukkan bahwa ini adalah daerah yang terbentuk satu struktur di sini, dan karena ini seperti punya pasangan seperti ini berpasangan seperti ini, ya, ini ke sini,
dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah daerah yang mengalami perlipatan. Jadi kalau kita, nanti peta geologinya akan terlihat seperti ini. Ini adalah daerah antiklinnya, ini daerah sinklinnya, kemudian ini kembali daerah antiklinnya, dan kebetulan di sini ada sesar naik. Ini simbol-simbolnya masing-masing ya. Nah, jadi dari pengamatan peta topografi kita bisa melihat atau mengidentifikasi ada tidaknya lipatan pada suatu daerah. Kemudian yang kedua adalah pengamatan kedudukan perlapisan. Jadi kalau kita misalnya ke lapangan, di lapangan itu kita mengukur strike depth dari batuan-batuan sedimen atau kedudukan dari batuan sedimen seperti pertemuan lalu saya sudah jelaskan. Kita kemudian memplot di atas peta simbol strike depth itu. Kita perhatikan di sini, ini yang strike-nya ke arah selatan, kemudian dip-nya ke arah barat. Ini juga begitu, strike-nya ke arah selatan, dip-nya ke arah barat. Ini sama polanya. Tapi yang ada di sebelah sini, ini strike-nya malah ke arah utara, kemudian dip-nya ke arah timur. Ini sama. Artinya apa? Di sini ada bertolak belakang antara strike dip yang sebelah sini dengan sebelah sini. Ini menunjukkan bahwa di sini terjadi perlipatan yang membentuk antiklin seperti ini. Yang sebelah sini miring ke arah barat, yang sebelah sini miring ke arah timur. Seperti itu adalah antiklin. Ini yang agak lebih rumit, tapi ini adalah bentuk lipatan menunjam. Ya, cuma penampangnya, karena ini penampangnya dua dimensi, jadi dia tidak terlihat menunjam. Tapi seharusnya dia menunjam ke arah selatan, seperti ini. Ya, dia menunjam ke arah selatan. Nah, jadi kalau kita sudah punya data strike dip seperti ini, data strike dip itu tentu saja diukur dari satu singkapan-singkapan di lapangan. Jadi ingat, saya memperkenalkan lagi istilah yang disebut dengan istilah singkapan, atau kalau di dalam literatur itu selalu disebut dengan istilah outcrop, atau singkapan-singkapan ini kalau di lapangan itu sekali lagi karena semua fitur-fitur geologi itu ukurannya biasanya besar, maka di lapangan itu yang kita dapat adalah indikasinya. Nah, kita dapatkan singkapan di lapangan, kita dapatkan ini batuan miring seperti ini nih, batuan miring seperti ini. Nah, untuk bisa menentukan ini miringnya ini membentuk apa, apakah dia membentuk lipatan antiklin atau membentuk sinklin, maka ini kita harus rekonstruksi. Nah, rekonstruksi ini tentu saja butuh banyak data atau butuh banyak pengalaman dari orang yang melakukan pemetaan. Karena bisa saja kalau kita dapat miring seperti ini, kita bisa punya beberapa kesimpulan. Misalnya contoh, ini bisa saja kita buat ini, oh ternyata ini adalah monoklin misalnya, hanya ada satu sayap. Atau ternyata dia bisa membentuk, dia membentuk di sebelah kirinya itu dia membentuk antiklin, di sebelah kanannya dia membentuk sinklin. Atau sebaliknya, nah di antiklinnya itu ternyata ada di sebelah kanan atau seperti ini. Jadi ini satu singkapan seperti ini bisa memberikan beberapa interpretasi, ya tergantung nanti data-data tambahannya yang ditunjukkan di singkapan ini. Atau kita memiliki lebih dari satu singkapan, misalnya contoh seperti ini. Ini kita punya dua singkapan nih. Nah, ternyata ini berpasangan. Ini yang di sini pasangannya ada di sini. Ini yang warna agak kemerahan ya, agak merah muda. Ini pasangannya di sini, kemudian coklat. Ini saling berpasangan sehingga kita bisa menghubungkan bahwa ini adalah sinklin, ya, sinklin seperti ini. Ya. Tapi hati-hati, karena ini bisa juga kebalikannya, bisa terbentuk seperti ini. Ini malah membentuk antiklin. Jadi pengalaman seorang geologis di lapangan itu akan sangat mempengaruhi hasil interpretasinya. Dan bisa saja beberapa orang geologis itu menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Jadi sekali lagi sangat tergantung kepada data lapangan kita, jumlah data lapangan kita, kemudian pengalaman dan pengetahuan sang geologis untuk melakukan interpretasi. Nah, jadi ini contoh lain. Jadi kalau misalnya di sini kita sudah punya plotting data strike dip, ini membentuk ternyata kesimpulannya ini saling berhadapan dipnya, sehingga ini membentuk sinklin seperti ini ya. Sinklin seperti ini gambaran 3 dimensinya, ini gambaran petanya. Ya. Jadi kalau hanya satu sisi ini saja itu disebut penampang. Kalau dia sudah seperti ini disebut blok diagram, gambaran 3 dimensi, dan ini adalah penampakan peta. Ya. Nah,
Kadang-kadang juga sebenarnya di lapangan, kalau kita kebetulan ukuran lipatannya itu relatif kecil, ini bisa langsung diamati langsung di lapangan. Jadi melalui observasi langsung di lapangan kita bisa lihat langsung, oh ini ternyata membentuk anticline. Anticline-nya ini apa? Anticline asimetris. Kenapa? Karena sudutnya ini berbeda, tapi arahnya juga berbeda. Atau penyebaran pola sebaran batuan, tadi sudah sempat saya jelaskan. Ini kebetulan batuan yang bersifat lebih lebih mudah, ya, makin bergerak ke arah kanan atau ke arah kiri, ini semakin ini lebih tua, makin bergerak ke ini lebih mudah, maka ini membentuk anticline. Tapi kalau sebaliknya ini berhubung mudah, makin bergerak ke ini semakin tua, maka ini adalah syncline, ya, seperti ini. Jadi ini anticline, ini syncline. Jadi kita mengamati pola sebaran batuannya. Kemudian pengamatan bentang alam, ini adalah contoh foto satelit yang saya dapat ambil dari Google Earth supaya gampang. Nah, ini jadi ini memperlihatkan lipatan menunjang, ya, lipatan menunjang. Nah, Anda perhatikan ini melurus ke sini sehingga ini menunjukkan bahwa streknya ini agak miring, ya. Ini juga lipatan, ya, lipatan-lipatannya seperti ini, ya. Jadi dari pola bentang alam, pengamatan bentang alam itu kita bisa mengidentifikasi apakah itu lipatan atau tidak. Kalau dia kita lihat bisa berpasangan, ini berpasangan dengan ini, kemudian ini berpasangan dengan ini, dan seterusnya, ya. Atau kita bisa melakukan rekonstruksi perlipatan dari korelasi data pemboran atau data logging geofisika. Misalnya di sini ada pemboran, ada pemboran, ada pemboran. Nah, kemudian setiap lapisan yang ada di sini kita coba lakukan korelasi sehingga bisa diidentifikasi, oh ternyata di sini ada lipatan anticline, di sini ada syncline, ya, seperti ini, ya, ini anticline dan seterusnya. Jadi dari data pemboran, dari data logging bor dan atau logging geofisika. Kemudian dari operasi penambangan, itu kalau kita misalnya nambang, kita buka lereng, kita akan bisa lihat di dinding yang terbuka itu. Dinding terbuka itu di sini misalnya contoh anticline. Nah, itu dilakukan pengamatan. Nah, itu tadi kalau kita membahas mengenai lipatan. Sekarang kita masuk jenis deformasi yang kedua yang disebut dengan kekar atau join, ya. Kekar ini didefinisikan sebagai deformasi brittle berupa rekahan pada batuan yang terbentuk alami akibat gaya tarik atau tension tanpa adanya pergeseran displacement pada bidang pecahan atau fracture plane. Jadi ingat, poinnya di sini adalah rekahan pada batuan tanpa adanya pergeseran. Itu poinnya. Jadi kekar atau join itu adalah rekahan pada batuan tanpa adanya pergeseran. Ini nanti yang membedakan dengan yang disebut dengan sesar atau patahan atau fault, ya. Sesar itu adalah rekahan pada batuan yang memperlihatkan adanya pergeseran. Nah, ini kalau kekar belum ada pergeseran. Nah, kekar sendiri sama dengan lipatan tadi itu. Kalau lipatan dia cenderung dilakukan pengamatannya untuk mencari hidrokarbon, maka kekar-kekar ini biasanya berhubungan dengan kajian zona-zona mineralisasi mineral-mineral berharga untuk kegiatan eksplorasi tambang. Tadi saya di pertemuan sebelumnya saya sudah menunjukkan bagaimana terbentuknya vein dan veinlet, ya, seperti itu. Jadi ini contoh vein, ya. Vein ini berhubungan dengan kekar-kekar atau bisa juga patahan, ya. Kalau kita misalnya zoom daerah ini, kita akan lihat bahwa ternyata di dalam vein ini bisa ditemukan misalnya emas dalam bentuk butiran-butiran kecil, ya, seperti itu. Atau dia membentuk vein bahan galian seperti ini, ya. Jadi ini penting sekali hubungannya dengan mineral biji, ya, vein dan veinlet, ya, seperti itu. Kalau hidrokarbon tadi itu berhubungan dengan lipatan. Kemudian ini juga sangat berhubungan dengan kajian geologi teknik untuk mengetahui stabilitas suatu kawasan. Jadi analisis kekar ini bisa memberikan informasi mengenai urutan dan orientasi tegasan utama yang bisa menyebabkan terjadinya deformasi. Nah, tingkat kerapatan kekar ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas. Jadi semakin rapat kekar itu, maka stabilitasnya akan semakin rendah.
atau semakin mudah mengalami pergerakan. Nah, sementara kalau kekarnya agak jarang, maka itu berarti lebih resisten terhadap gerakan tanah atau lebih tahan terhadap pergerakan. Jadi biasanya kalau kita melakukan analisis kekar ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Misalnya apakah intensitas kekar semakin ke bawah semakin bertambah atau semakin berkurang? Kemudian apakah terdapat kekar-kekar yang paralel, yang berpasangan? Jadi misalnya ini yang dimaksud dengan berpasangan seperti ini ya. Kemudian bagaimana sifat-sifat kekar itu seiring bertambahnya kedalaman? Kemudian apakah ada bidang slip yang kritis, ya, yang bidang kritis kita tentukan. Kemudian bagaimana responnya terhadap curah hujan seperti itu. Jadi ada banyak hal di sini. Jadi kalau misalnya lipatan tadi itu kita mempengaruhi kestabilan lereng itu dari satu bidang, maka kekar ini dari banyak bidang karena banyak bidang pengkekaran seperti ini. Ya. Jadi semakin banyak kekarnya, semakin menurun daya dukung batuan atau daya dukung tanah pada daerah tersebut. Kemudian kajian hidrologi juga, ya, kajian hidrologi. Jadi misalnya contoh ini adalah batuan yang sebenarnya porositasnya rendah, tetapi kemudian ada pengkekaran ini, kemudian menghubungkan masing-masing bidang lapisan membentuk permeabilitas atau porositas efektif sehingga bisa menampung air dalam jumlah banyak dan menjadi reservoir untuk air tanah. Ini sama ya, kajian batuan reservoir untuk air tanah, minyak dan gas alam. Ya. Nah, kekar secara umum dibagi dua, ada yang disebut dengan kekar tektonik dan ada kekar non tektonik atau tectonic joint dan non tectonic joint. Nah, kekar tektonik ini akan paling banyak kita bahas. Itu terbagi dua lagi, ada yang disebut dengan kekar sistematik dan kekar non-sistematik. Kita lihat dulu apa itu kekar sistematik dan non-sistematik. Jadi kekar sistematik itu adalah kekar yang pertama sifatnya menerus. Jadi contoh ini menerus, yang warna biru ini adalah kekar sistematik. Dia sifatnya menerus, kemudian cenderung lurus, ya, atau hampir lurus. Yang ketiga dia umumnya berpasangan, seperti ini, berpasangan. Nah, dan yang berikutnya bahwa kekar-kekar sistematik ini biasanya memotong kekar non-sistematik. Ya. Sebaliknya, kekar non-sistematik ini pertama dia tidak menerus. Jadi biasanya dia hanya setempat-setempat saja. Kemudian dia melengkung-melengkung, tidak lurus. Dan yang ketiga dia tidak memotong kekar yang sistematik. Ya, seperti itu. Jadi itulah perbedaan kekar non-sistematik dan kekar sistematik. Nah, sekali lagi bahwa di lapangan biasanya kita lakukan pengamatan itu adalah kekar-kekar sistematik. Sehingga karena sifatnya tadi berpasangan atau menerus, maka yang kita lihat dulu pertama kali pada saat kita melakukan analisis kekar itu adalah ada berapa pasang kekar di situ atau berapa set kekar. Jadi satu pasangan itu dianggap satu set. Misalnya ini miring ke sini, ini pasangannya ada di sini, itu dianggap satu set kekar. Kemudian di sini ada arahnya ke sini, arahnya ke sini, arahnya ke sini, itu disebut satu set lagi. Kemudian ini ada arahnya hampir horizontal, seperti ini satu set lagi. Berarti di sini ada 3 set kekar. Nah ini, coba lihat. Ini 1 warna merah, warna biru, dan warna kuning. Ada 3 set kekar di sini. Ada 3 pasangan kekar sistematik. Jika lebih dari 1 set kekar, 2, 3, dan seterusnya, maka itu disebut dengan sistem kekar atau joint system. Seperti ini. Nah, sistem kekar ini bisa memperlihatkan contoh sistem ortogonal jika sudutnya kurang lebih 90 derajat, antara kekar yang berpasangan itu kurang lebih 90 derajat seperti ini, atau bisa juga sistem conjugate seperti ini. Jadi dia membentuk miring-miring seperti ini, menyudut, jadi tidak 90 derajat, misalnya bisa sekitar 30 sampai 60 derajat seperti ini. Nah, ini agak miring. Kalau tadi ini saling tegak lurus atau hampir tegak lurus. Ini membentuk sudut, ya. Jadi satu sistem ortogonal, satu sistem conjugate. Kemudian pada satu batuan kita bisa mengenali ada beberapa tipe kekar. Ada yang disebut dengan
shear join, ini tadi shear yang berpasangan secara diagonal seperti ini. Ini diagonal, ini disebut juga dengan conjugate join, ya, atau kekar conjugate. Berpasangan seperti ini biasanya membentuk sudut kurang lebih 45 derajat, ya, seperti ini. Kemudian shear join ini disebut juga dengan oblique join atau diagonal join, tergantung literatur yang ada dipakai. Jadi ciri khas dari shear join ini adalah dia berpasangan secara menyudut seperti ini atau diagonal seperti ini. Kemudian ada release join. Release join ini biasanya tegak lurus dengan arah gaya. Jadi kalau arah gayanya dari kiri ke kanan, maka dia membentuk vertikal seperti ini. Ini disebut dengan release join. Nah, pasangannya tentu saja ini sejajar-sejajar seperti ini. Jadi tidak, kalau bedanya tadi ini menyudut, ini sejajar seperti ini. Kemudian ada tension join, ini sejajar dengan arah gaya, sejajar, dan ini juga berpasangan sejajar seperti ini. Bedanya antara tension join dengan release join ini, kalau tension join umumnya dia permukaannya tidak lurus, ya, seperti ini, dan umumnya terbuka. Artinya ada celah-celah di sini yang bisa terisi oleh mineral-mineral sekunder di kekar ini. Sementara kalau release join dia umumnya rapat dan tertutup, jadi tidak ada celah yang diisi oleh mineral sekunder. Ini sekali lagi, kekar itu ada 3 macam. Ada sesar join yang menjurut seperti ini, ada release join yang tegak lurus terhadap gaya, dan kemudian ada tension join yang permukaannya tidak lurus dan terbuka seperti itu. Kekar non-top teknik, ya, ini semuanya biasanya berhubungan dengan tidak berhubungan dengan gaya tektonik, tapi berhubungan misalnya dengan pembekuan atau kristalisasi magma, kemudian penghilangan tegangan, kemudian pada batuan sedimen misalnya berkurangnya kadar air, kemudian ada pergeseran shear sehingga terbentuk kekar-kekar bulu-bulu seperti ini, ya. Nanti kita lihat columnar jointing itu seperti ini, ya. Jadi ini akibat pendinginan magma, khususnya pada magma atau lava basal, ya, lava basal. Nah, proses kristalisasinya itu membuat mengkerut sehingga terbentuk tiang-tiang vertikal seperti ini, ya, tiang-tiang vertikal. Nah, sementara yang shear join atau exfoliation, jadi misalnya ini adalah suatu batuan yang terbentuk di bawah permukaan dan ditutupi oleh batuan di atasnya. Kemudian batuan di atas ini mengalami erosi sehingga ini muncul di permukaan. Akibatnya apa? Tadinya dia mendapat tekanan dari batuan yang ada di atas ini. Tekanan itu menghilang, kemudian menyebabkan terjadinya seolah-olah batuan ini karena hilang tekanannya dia mengembang, ya, sehingga terbentuk yang disebut dengan shear join atau kekar yang berlapis mengikuti permukaan batuan. Contohnya misalnya seperti ini. Ini shear join-nya, ya. Shear join. Ini bentuk lain kenampakan dari shear join, jadi seperti melembar-melembar mengikuti bidang permukaan. Kemudian ini mud crack, ya, disebabkan karena kekeringan, dan kemudian ini berhubungan biasanya dengan sedimen primer, ya. Kemudian ini feather join yang bentuk seperti bulu-bulu, ya, seperti ini. Nah, bagaimana kita mengumpulkan data kekar di lapangan? Jadi kalau kita misalnya punya singkapan seperti ini, ada data-data kekarnya, ini batuan yang sangat terkekarkan, maka ada beberapa metode di dalam pengukuran data kekar ini. Metode yang pertama yang disebut dengan metode inventarisasi. Metode inventarisasi ini ada 2. Ada yang disebut dengan sampling area, jadi kita membatasi suatu area, apakah itu lingkaran, apakah itu persegi 4, yang jelas itu kita batasi batas-batasnya. Kemudian semua kekar yang ada di dalam area ini diukur, ya, diukur. Terlepas itu dia kekar sistematik atau non sistematik, itu semuanya diukur kedudukannya, strike depth-nya, ya, seperti tadi strike depth-nya diukur. Nah, kemudian itu yang kita analisis selanjutnya. Kemudian metode yang kedua adalah metode garis. Jadi kita tarik sepanjang garis ini, kemudian semua kekar yang memotong garis itu yang kita ukur. Jadi tadi semua kekar yang ada di dalam luasan ini diukur. Kalau ini semua kekar yang memotong garis itu yang diukur. Itu disebut dengan sampling garis, ya. Memang ada beberapa kekurangan dari metode ini. Yang pertama bahwa
ini tentu saja akan memakan waktu karena semua kekar yang semakin panjang garisnya, maka semakin banyak kekar yang memotong, semakin banyak waktu yang digunakan untuk mengukur. Begitu juga ini areanya. Kemudian yang kedua, bahwa kekar non-sistematik juga dapat diukur sehingga bisa mengurangi akurasi data. Sekali lagi, di dalam menentukan, dalam menganalisis kekar, itu biasanya di analisis itu adalah kekar-kekar sistematiknya. Nah, kelebihannya, jadi terutama ini untuk keperluan daya dukung tanah, untuk keperluan sipil, itu kita bisa mendapatkan data-data yang diperlukan dalam perencanaan sipil, misalnya kerapatan kekar atau joint density, orientasi kekar, spasi kekar, ini semuanya diperlukan untuk kegiatan geoteknik. Jadi ini apa ya, umumnya dipakai dalam hubungannya dengan pekerjaan-pekerjaan sipil. Kemudian metode yang berikutnya adalah metode survei seleksi, ya, atau metode seleksi. Nah, karena ini namanya seleksi, maka yang kita pilih hanya kita cari kekar-kekar yang sistematik, yang berpasangan dan menerus. Jadi misalnya ini kekar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hanya itu yang kita ukur. Jadi yang kita ukur itu adalah kekar-kekar utama atau joint setnya. Nah, jadi ini karena pemilihannya selektif, maka tentu saja ini sangat tergantung kepada pengalaman kita dalam mengenali kekar-kekar sistematis dan non-sistematis. Kemudian kelebihannya, ini akan efektif jika pengamatan itu sangat luas, di daerah sangat luas. Jadi kita begitu dapat singkapan, lihat ini kekarnya, yang mana yang kekar sistematik ini, ukur, berangkat lagi, jalan lagi, kita ukur lagi kekarnya sistematik. Jadi hanya mengukur kekar-kekar sistematik saja. Jadi sekali lagi bahwa metode pengukuran itu ada metode inventarisasi dan ada survei seleksi. Inventarisasi itu terdiri dari area dan kemudian garis, seleksi itu seperti ini. Nah, survei seleksi ini umumnya untuk daerah yang sifatnya lebih luas, ya, lebih besar. Kalau inventarisasi ini untuk keperluan-keperluan yang lebih kecil, ya, terutama untuk keperluan geoteknik. Nah, penyajian data kekar ini bisa disajikan dalam bentuk histogram seperti ini dan diagram Gauss, tapi ini khusus untuk kekar-kekar yang kedudukannya vertikal, ya, vertikal. Jadi kalau kekarnya miring, maka itu disajikan dalam bentuk equal arenet seperti ini, ya, equal arenet. Jadi ini lebih kompleks penentuannya. Misalnya ini ada kekar yang sifatnya miring, ini stretch-nya sekian, ya, dip-nya sekian. Ini diplot pada suatu equal arenet seperti ini, dan ini kita dapatkan lingkarannya seperti ini. Nanti sekian semua kekar diplot, kita dapatkan titik-titiknya. Nanti kita lihat ini arahnya kemana nih, arah pergerakannya kemana, kemudian arah gayanya dari mana dan seterusnya. Nanti itu akan kita lebih bahas nanti di praktikum, ya. Kemudian ini tadi kalau diplot di dalam peta dasar, ya, atau peta geologi, sehingga kita dapat joint trajectories yang menunjukkan tren kekar. Jadi ini metode yang ketiga. Metode yang ketiga ini biasanya dilakukan dengan pengukuran kekar-kekar secara selektif, seperti tadi sudah dijelaskan, ya, hanya untuk melihat tren-trennya seperti apa, ya. Nah, adik-adik sekalian, saya kira demikian dulu akhir bagian kelima untuk sesi yang kedua ini. Awalnya rencananya perkuliahan kita untuk geologi struktur ini hanya dibagi menjadi sesi kedua, tapi kelihatannya terlalu panjang untuk dibahas hanya dalam 2 sesi, maka saya tambah lagi 1 sesi nanti khusus untuk membahas mengenai sesar atau patahan atau fault, ya. Nah, jadi kita akhiri dulu, tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar, jangan dibatasi atau jangan merasa kehilangan motivasi karena kondisi kita saat ini di tengah COVID-19, ya. Jadi tetaplah belajar di rumah, perbanyak mencari literatur, perbanyak membaca. Ingat, tidak semua yang saya sampaikan itu sebagai kebenaran mutlak, bisa saja dari literatur lain disebutkan hal yang berbeda, itu hal yang biasa.
tidak perlu diperdebatkan. Yang penting dasar kita masing-masing ada. Itulah yang disebut dengan masyarakat ilmiah. Jadi selalu masyarakat yang berdasarkan argumennya kepada acuan-acuan yang jelas. Sekira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.